Saudara, selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kami akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC. Dan seperti biasa, kita akan ditemani oleh Mas Denny Mirvani, Direktur Eksekutif SMRC, untuk kemudian menyampaikan hasil riset terbaru. Dan kali ini kita akan membahas saya kira satu hal yang cukup penting dan mungkin banyak yang menunggu, yaitu tentang elektabilitas calon-calon presiden. Untuk mengingatkan, sebelumnya kami sudah merilis hasil survei tentang evaluasi publik terhadap kinerja presiden, juga evaluasi publik terhadap beberapa kondisi seperti kondisi ekonomi, kondisi politik, dan penegakan hukum. Juga kita minta atau menyampaikan hasil riset mengenai evaluasi publik terhadap dua program utama pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Dan trennya saat itu kita melihat ada penurunan yang konsisten di semua indikator yang diteliti. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua ini punya pengaruh terhadap elektabilitas calon-calon presiden? Pengaruhnya terhadap presiden sendiri dan mungkin kepada tokoh-tokoh lain yang potensial untuk maju, apakah ada pengaruhnya dari sekian peristiwa-peristiwa itu? Saya langsung saja ke Mas Denny. Oke, Mas Saidiman, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita akan bahas ya, hasil survei terbaru SMRC yang bertema tentang elektabilitas calon-calon presiden. Jadi sebelumnya kita sudah merilis tentang kondisi ekonomi politik kinerja Presiden Prabowo dalam 2 tahun, hampir 2 tahun masa kepemimpinannya ya. Dan sekarang kita ingin menunjukkan bagaimana efek dari faktor-faktor ya, kita sebut sebagai faktor-faktor ekonomi politik yang tadi itu, yang sebelumnya kita lihat mengalami penurunan ya cukup tajam, bagaimana efeknya terhadap elektabilitas, khususnya elektabilitas Prabowo sebagai petahana ya, apabila kembali menjadi calon presiden, dan tentu saja kalau pemilihan presiden diadakan pada saat survei. Saya ingatkan bahwa survei ini dilakukan terakhir pada 5 sampai 19 Juli 2026. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang metodologi, Mas Saidiman. Yang ini penting, bagaimanapun sudah sering kita jelaskan, tetapi menurut kita ini sangat penting untuk kita dahulukan sebelum kita membahas hasil-hasil surveinya. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu, yaitu yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dan dalam survei kita membagi populasi menjadi 2 kelompok atau subpopulasi, yaitu yang pertama warga yang menggunakan handphone, dan yang kedua adalah yang tidak menggunakan handphone. Kemudian dari setiap subpopulasi itu sampel dipilih secara random. Pada subpopulasi pemilik handphone kita memilih sampel secara acak dengan double sampling. Total sampelnya ada 605 orang dan semuanya responden diwawancara lewat telepon. Kemudian pada subpopulasi yang kedua yang tidak punya handphone, sampel kita pilih secara random dengan stratified multi-stage random sampling, dan semua responden yang tidak punya handphone itu diwawancara secara tatap muka. Jadi artinya ada dua mode ya, metode surveinya ada 2 mode, yaitu telepon dan tatap muka. Kenapa 2 mode? Karena di dalam populasi kita tahu sebenarnya bahwa ada sekitar 80% yang punya handphone atau cellular phone. Dan untuk efisiensi kita melakukan survei telepon untuk mengcover 80% populasi tersebut, dan sisanya yang tidak punya handphone kita lakukan survei tatap muka supaya semua unit populasi terwakili dalam sampel kita. Margin of error survei plus minus 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Ini flowchart metode penarikan sampel dalam survei telepon, kita sebut dengan double sampling.
Kemudian ini flowchart untuk penarikan sampel stratified multi-stage random sampling untuk populasi yang tidak punya handphone ya. Kemudian juga kita telah melakukan pembobotan data sehingga sampel yang kita peroleh yang dianalisis itu memiliki struktur demografi yang proporsional dengan populasi. Kemudian ini adalah profil demografi sampelnya. Kita bisa lihat proporsionalitasnya itu terlihat ya dari sisi wilayah maupun dari sisi pengguna dan non pengguna handphone ya. Kemudian juga dari sisi gender, desa kota, umur, agama, etnis dan pendidikan semuanya proporsional terhadap populasi. Baik Mas Ediman, kita mulai membahas temuan atau hasil survei tentang elektabilitas calon-calon presiden atau pilihan pada calon presiden. Dalam survei ini kita menanyakan kepada warga yang terpilih secara acak sebagai sampel, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut. Ini kita sebut dengan simulasi semi terbuka, di mana dalam survei kita menunjukkan daftar nama yang cukup banyak. Di sini kita ada 20 nama tokoh. Kenapa 20 nama itu? Yang pertama pemimpin-pemimpin partai, itu semuanya ada di dalam daftar nama itu. Kemudian juga tokoh-tokoh partai yang kita nilai potensial atau punya potensi kemungkinan bisa saja menjadi calon presiden. Dari daftar nama itu, di samping itu juga kita mempersilahkan responden untuk menyebut nama yang lain kalau di dalam daftar. tidak ada dalam daftar. Makanya kita sebut dengan simulasi semi terbuka. Dengan daftar nama yang banyak ini, kita memperoleh di urutan pertama itu Deddy Mulyadi, 35%. Ya, ini menjadi sebagai presiden atau pilihan diadakan juga survei. Kemudian yang kedua Prabowo Subianto, 14,5%. Jaraknya ini signifikan, 35 dengan 14,5 itu jaraknya sekitar 20% ya. Sementara jarak atau selisih yang dibutuhkan untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik itu adalah minimal 7,4% atau 2 kali margin of error. Margin of error Tadi 3,7. 3,7 ya. 2 kali margin error berarti 7,4. Nah, kalau selisihnya lebih dari 7,4%, itu artinya perbedaan yang signifikan, perbedaan yang meyakinkan untuk menyimpulkan ada tokoh yang lebih kuat dibanding tokoh yang lain. Dalam hal ini, Deddy Mulyadi dalam semi terbuka itu signifikan, meyakinkan, lebih kuat dukungannya dibanding Prabowo Subianto. Kemudian saya lanjutkan dulu daftar nama yang lain. Ada Anies Baswedan di urutan ketiga setelah Prabowo, itu juga jaraknya 6% lebih ya. Sebetulnya dia masih di bawah 7,4 gitu, tetapi cenderung klaster ketiga lah ya. Kalau ada kita buat klaster, ada Deddy, kemudian Prabowo, dan setelah itu ada Anies Baswedan 8,2%, ada Gibran Rakabuming Raka 7,7%. Itu dengan Anies tidak beda signifikan tuh Mas Aidiman ya. Tidak bisa disimpulkan mana yang lebih kuat ya antara dua tokoh tersebut elektabilitasnya. Begitupun dengan yang urutan selanjutnya, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9%, kemudian Ganjar Pranowo 4,2%, Mahfud MD 4% ya. Nah, setelah itu di bawahnya lagi itu elektabilitas di bawah 2%. Ada Puan Maharani, Shirley, Choanda Laos, Purbaya, Yuni Sadewa, ini Menteri Keuangan ya, Surya Paloh, dan
Yang lain-lain lagi, tadi kan ada 20 nama, dan boleh menyebut lainnya. Itu elektabilitasnya masih sangat rendah, di bawah 1% masing-masing. Ya, kalau kita gabung menjadi total 4% itu gabungan dari banyak nama sebetulnya, tapi nggak signifikan lah gitu ya sementara ini. Menarik ini Mas Dini, kalau kita lihat di 7 nama yang teratas itu hanya ada 2 nama yang pada pemilu kemarin tidak ada gambarnya di dalam kertas suara. Deddy Mulyadi dan Agus Harimurti Yudhoyono. Benar. Yang lain semuanya. Itu yang lain kan calon presiden pada pemilihan yang lalu gitu ya. Ini ada 2 nama yang nggak ya ikut pemilu atau pilpres yang lalu, tapi ternyata dukungannya cukup signifikan. Ya. Atau bahkan sangat signifikan untuk Deddy Mulyadi. Agus Harimurti juga relatif cukup baik sebagai tokoh yang tidak muncul dalam pilpres sebelumnya. Tapi juga perlu diingat bahwa di sana ada sekitar 12,8% ya, yang belum menentukan pilihan atau menjawab tidak tahu siapa yang mau dipilih sebagai calon presiden. Artinya itu bisa kemana saja, mereka bisa pindah atau memilih calon yang nantinya mungkin bisa dipilih oleh mereka yang masih belum memutuskan pilihan ya. Baik, ini menarik. Kemudian kita lihat trennya sekarang Mas Aidiman ya. Dalam 9 bulan terakhir ya, 3 survei terakhir sejak November 2025 hingga Juli 2026, kita melihat ada perubahan yang sangat jelas, terutama pada Prabowo dan Deddy. Ya. Di dalam survei November 2025, 9 bulan yang lalu, Prabowo unggul signifikan dari Deddy Mulyadi. Prabowo yang warna kuning itu 9 bulan lalu 34,9%, ya. Deddy 19,7%. Sekarang Deddy melonjak menjadi 35%. Di bulan Juli ini Prabowo menurun ke 14,5%. Jadi situasinya terbalik, ya, terbalik elektabilitas mereka saat ini dibanding 9 yang lalu. Yang lain yang cukup signifikan, kita ambil 4 tokoh ya, Gibran dan juga Anies dari 6,1% pada November tahun lalu, sekarang 8,2%, ya perubahannya nggak banyak ada perubahan ya berarti. Begitupun dengan Gibran ya, 5,1 ke 7,7 itu belum bisa disimpulkan ada perubahan yang sangat kuat. Jadi yang berbeda itu memang 2 tokoh teratas, yaitu Prabowo dan Deddy. Kalau kita lihat dari gambar tren penurunan Prabowo dan juga kenaikan Deddy Mulyadi, bisakah kita menyatakan atau menyimpulkan bahwa penurunan Prabowo itu menyebabkan kenaikan KDR? Sebenarnya secara matematis proporsi itu jelas, karena dia kalau ada yang turun pasti atau hampir pasti ada yang naik gitu ya. Kalau turun ada yang menurun secara signifikan, hampir pasti ada kategori yang naik. Tapi kan yang naik bisa saja tidak calon ya, bisa jadi orang terus jangan. Yang menarik yang naik sekarang ya tertentu ya ikut Deddy. Kalau kita ingat perubahan elektabilitas Prabowo 9 bulan terakhir ini kan konsisten dengan menurunnya approval rating. Nah, ya ketika penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo menurun, yang dapat keuntungan elektoral maksudnya ya, calon lain, siapa itu? Deddy Mulyadi. Padahal 2 tokoh ini masih berada di dalam satu partai. Jadi milih sekarang lebih mendukung Deddy Mulyadi. Ini kan menarik ya, karena ya Prabowo sebagai presiden petahana,
dan belum lama memenangkan Pilpres, tetapi elektabilitasnya melemah begitu kuat. Untuk mempertegas bagaimana persaingan elektabilitas dua tokoh ini, Mas Egiman, dalam survei ini kita juga membuat simulasi head to head, ya. Head to head jika hanya dua nama yang maju sebagai calon presiden, yaitu Deddy Mulyadi melawan Prabowo Subianto. Misalnya hanya dua ini, dalam simulasi head to head ini, hasilnya ya konsisten Deddy Mulyadi di atas Prabowo. Jadi suara elektabilitas dari tokoh-tokoh yang lain tadi yang tidak ada dalam simulasi dua nama ini, rupanya dia cukup lebih banyak bahkan ditarik oleh Deddy Mulyadi. Tadi kan 34 dalam simulasi semi terbuka ya. Sekarang menjadi 59 ke 35 ya, 35 ke 59 itu kan naiknya 24%. Sementara Prabowo dari 14,5 jadi 28, itu kan dia ngambil hanya sekitar 14%. Jadi lebih banyak yang ditarik oleh Deddy Mulyadi. Ya belum tahu masih ada 12,7%, tetapi Deddy sudah di atas 50 dan margin of error 3,7%. Itu artinya kalaupun dia dibaca secara pesimis, elektabilitas Deddy ya masih di atas 50%, masih unggul. Jadi kalau pemilu sekarang, Deddy akan menang nih Mas Aidiman melawan petahana. Ini kan sesuatu yang menarik untuk kita kaji lebih jauh ya. Lalu trennya seperti apa? Nah, untuk pilihan terhadap dua nama ini, kita punya titik survei sebelumnya juga, yaitu pada Februari dan Maret, 4 bulan ya, 4 bulan sebelum Juli. Itu juga kita menanyakan pertanyaan head to head, dan kurang lebih sama dengan elektabilitas pola pada perubahan elektabilitas pada semester tadi. Ada perubahan ya, sebelumnya Prabowo yang unggul dengan selisih sekitar 8%, sekarang Deddy Mulyadi yang unggul dengan selisih yang mencapai 31%, 30 poin. Itu keunggulan yang jelas nyata. Ya. Oke, Mas Denny. Jadi intinya adalah ada perubahan pola ya, di mana ada peningkatan suara yang signifikan pada Deddy Mulyadi, sementara Prabowo Subianto mengalami penurunan. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, Mas Denny. Kira-kira apa penyebabnya dari pola itu, terutama pada Prabowo Subianto? Kenapa di dalam beberapa bulan terakhir atau 9 bulan terakhir ada penurunan yang sangat signifikan pada elektabilitas Prabowo Subianto sebagai presiden? Baik, artinya kita bicara tentang hubungan antara elektabilitas calon presiden dengan evaluasi pemilih warga terhadap kinerja presiden dan kondisi ekonomi politik yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kita ingin coba lihat seberapa kuat hubungan itu. Pertama, kita lihat secara pola grafik lah, ya. Di dalam 3 titik survei terakhir, kita bisa mencermati, Mas Aidiman, di sini elektabilitas Prabowo dari November kemudian ke Februari, Maret, dan Juli itu kan kecenderungannya menurun ya, menurun 35, kemudian 33, lalu 15, 14,5 ini kalau dibulatkan gitu ya, jadi 15 yang warna kuning. Nah, itu penurunan itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali paralel atau punya pola yang serupa dengan menurunnya evaluasi terhadap kinerja Prabowo sebagai presiden yang dari 81, persisnya 81,2 ya. Kita bulatkan supaya mudah melihat angkanya, 81 menjadi 51. Kemudian penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi
penegakan hukum dan juga kondisi politik yang juga menurun ini merupakan penurunan yang terjadi kurang lebih bersamaan dengan penurunan elektabilitas Prabowo. Jadi bisa dikatakan ini indikasi ya, yang mudah untuk kita lihat pola hubungan antara elektabilitas dengan kondisi-kondisi makro. Jadi ada pengaruhnya begitu ya. Tetapi nanti untuk memperkuat analisis kita akan tunjukkan juga cross tabulasinya ya antara variabel-variabel ini. Nah, juga kita lihat hubungan elektabilitas Prabowo dengan program khususnya MBG dan KDMP ya, yang kita tahu dalam rilis kita sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa sentimen positif, kepuasan terhadap MBG, keyakinan terhadap berkembangnya atau kemajuan dari KDMP yang menurun dalam 9 bulan terakhir itu memiliki dampak kelihatan terhadap elektabilitas Prabowo. Jadi turunnya elektabilitas Prabowo bersamaan dengan turunnya sentimen positif atas 2 program andalannya. Program bulan. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat dari data ini sebenarnya memperkuat teori lama soal economic voting, Mas Denny, bahwa persepsi publik terhadap keadaan, salah satunya ekonomi, itu berpengaruh terhadap persepsi publik atau evaluasi publik terhadap kinerja presiden. Jadi kalau keadaan buruk, maka yang disalahkan adalah presiden, yang pada akhirnya secara logis juga menurunkan elektabilitasnya. Benar. Cuman Mas Denny, kalau kita lihat tadi elektabilitas di semi terbuka, itu kan hanya 14,5% atau 15%. Apakah ini biasa di dalam sejarah politik demokratis kita? Ya, menarik ya, karena kita melakukan atau menjalani pemilihan langsung presiden itu sudah sejak tahun 2024 ya. 2024, 2004, maksud saya 2009, setiap 5 tahun sampai 2024 terakhir. Artinya kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya dan kita bisa mempelajari pola elektabilitas dari calon-calon presiden petahana sebelumnya. Jadi Prabowo sekarang kan petahana di masa awal periode pertama. Nah, kita bisa bandingkan bagaimana elektabilitas presiden petahana di periode pertamanya untuk presiden yang lain, yaitu Jokowi, kemudian SBY. Ini supaya apple to apple ya, seperti apa. Nah, kita pertama lihat elektabilitas, kita langsung 3 ya. Nah, ini 3 garis atau grafik garis line chart untuk 3 petahana di masing-masing masanya. Yang warna biru ini elektabilitas SBY di masa awal pemerintahan periode pertamanya, 2 tahun gitu ya. 2 tahun kurang lebih gitu ya, dari di sini titiknya kita lihat di Desember 2005 sampai Agustus 2006 ya. Itu kan kurang lebih di hampir 2 tahun masa pertama, periode pertama ya. Begitupun dengan Jokowi, kita lihat di sini yang warna merah. Itu di awal periode pertamanya, kita coba lihat jejaknya seperti apa elektabilitasnya. Kemudian Prabowo yang warna kuning atau oranye. Nah, kalau kita perhatikan, Mas Saidiman, ini ketiga petahana ini pada masanya, ini polanya agak berbeda-beda. Ya, kalau SBY di awal periode pertama itu kita lihat elektabilitasnya cenderung stabil ya, dari 40% di titik survei Desember 2005, kemudian menjadi 44% di Agustus 2006.
Itu kan perbedaannya hanya sekitar 4%. Dan titik-titik di tengahnya pun ya 39 sampai 44. Itu kan selisih hanya sekitar 5%. Sementara margin of error survei kan sekitar 3%-an gitu ya. Sehingga dia dikatakan Pak SBY pada masa itu di awal periode pertamanya itu elektabilitasnya cenderung stabil. Lalu Pak Jokowi, kita lihat yang warna merah berbeda, mengalami penguatan. Ya. Awalnya Pak Jokowi kita lihat survei di Oktober 2015, ya, dia terpilih atau dilantik pada Oktober 2014. Tapi titik awalnya untuk kita lakukan survei elektabilitas itu di Oktober 2015, 31%. Meningkat menjadi 33% di Desember 2015, lalu di Maret 40 dan Juni 2016 44%. Jadi ujungnya kurang lebih Juni, Juli, Agustus gitu ya. Dengan Pak Prabowo nanti kita lihat bandingkan. Itu ada pola kenaikan tuh. Pola kenaikan. Kenaikan 13%. 13%. Benar. Nah, sekarang kita lihat Pak Prabowo elektabilitasnya di November 2025 itu 35%. Lalu Februari, Maret 2026, 33%. Dan terakhir di survei Juli, 15%. Menurun 20%. Iya. Biasanya ini dari pengalaman sebelumnya, dalam 2 tahun pertama pemerintahan, seorang petahana, seorang incumbent itu memiliki elektabilitas yang kuat, setidaknya stabil, kalaupun tidak naik. Ya, kalaupun tidak naik, Pak SBY stabil, Pak Jokowi menguat. Nah, sebaliknya Pak Prabowo ini malah menurun. Ya, jadi polanya beda sendiri. Dia cenderung bisa dikatakan petahana yang paling lemah elektabilitasnya di awal 2 tahun masa pemerintahan, gitu ya. Nah, tadi kan kita membahas soal pengaruh berbagai faktor tadi terhadap elektabilitas, penurunan elektabilitas ini. Apakah faktor-faktor itu juga ada ya di masa Pak SBY, Pak Jokowi yang kemudian menyebabkan suaranya stabil atau suaranya dalam periode itu pertanyaan yang harus dijawab dengan data juga, Mas Hiliman. Kalau tadi kita menunjukkan penurunan Pak Prabowo ini karena memburuknya kondisi ekonomi, politik, hukum, dan juga evaluasi terhadap kinerjanya. Lalu apakah pola penjelasan yang sama dapat kita lihat untuk elektabilitas Pak SBY pada masanya dan Pak Jokowi? Kan gitu. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk Pak SBY, kita lihat polanya, sebelum Pak SBY ini Jokowi, maaf. Ya, elektabilitas Jokowi dengan kondisi-kondisi makro, ya. Untuk Jokowi, elektabilitasnya kan menguat tadi. Dari 31 menjadi 44. Ini warna merah itu elektabilitas Pak Jokowi. Nah, penguatan elektabilitas itu juga diiringi oleh penguatan kondisi-kondisi makro dan evaluasi atas kinerja Pak Jokowi sebagai presiden. Artinya, pola penjelasan faktor-faktor ekonomi politik, ya, faktor-faktor ekonomi politik yang bisa menjelaskan elektabilitas seorang petahana itu dapat kita temukan bukan sekarang aja. Zaman Pak Jokowi juga begitu. Jadi kalau faktor-faktor itu menguat, elektabilitasnya juga menguat, kan gitu. Kemudian kita lihat sekarang Pak SBY. Nah, ini Pak SBY elektabilitasnya di awal masa pemerintahan kan stabil tuh dari 40 ke 44 elektabilitas Pak SBY. Bagaimana dengan kondisi-kondisi makro dan juga kinerja Presiden SBY di mata pemilih? Rupanya juga stabil. Penilaian pemilih terhadap kondisi-kondisi ini juga stabil. Itulah yang menjelaskan mengapa elektabilitas Pak SBY stabil, kan gitu. Jadi artinya kita lihat seperti yang Anda katakan tadi, economic voting atau rational choice gitu, itu sudah kita temukan buktinya sudah lama sekali, bukan temuan baru ya. Ya, itu adalah
teori yang lama sebetulnya, Mas Denny. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah masing-masing presiden ini kan di belakangnya ada gerbong partai. Pak SBY ada Demokrat, Pak Jokowi ketika itu masih gerbongnya masih PDI Perjuangan, dan Pak Prabowo sekarang Gerindra. Ya. Apakah perubahan atau stabilitas dukungan terhadap presiden-presiden itu di masa awal pemerintahannya berpengaruh, atau bagaimana hubungannya dengan gerbong partainya? Baik, kita hubungkan sekarang elektabilitas petahana dengan partai masing-masing. Ya. Partai masing-masing. Pak SBY itu partainya ya artinya Demokrat. Kalau Pak Prabowo partainya Gerindra, dan Pak Jokowi dia bukan pemimpin partai, tapi kita tahu dia adalah kader dari PDI Perjuangan, kan gitu. Nah, kita bisa lihat sekarang paralel elektabilitas petahana, presiden petahana dengan partainya masing-masing. Di zaman Pak SBY, ini yang warna biru elektabilitas Pak SBY, dan hijau elektabilitas Demokrat. Itu polanya ya sama. Ketika elektabilitas Pak SBY menurun, misalnya, walaupun tidak signifikan ya, 40 ke 39, itu juga cenderung tidak menguat gitu elektabilitas dari Partai Demokrat. Bisa dikatakan begini, jadi ketika elektabilitas Pak SBY itu stabil, elektabilitas Partai Demokrat itu juga stabil. Ya. Lalu kita lihat elektabilitas Pak Jokowi naik dari 31 ke 44, kemudian dengan elektabilitas partainya yaitu PDI Perjuangan mengalami sedikit penguatan 21 ke 25. Memang tidak seluas kenaikan atau setinggi kenaikan dari Pak Jokowi elektabilitasnya. Partainya hanya naik 21 ke 25. Itu artinya kan ada split ticket gitu ya. Orang mendukung Pak Jokowi belum tentu milih partainya. Tetapi yang penting adalah kecenderungan dari elektabilitas partainya. PDI Perjuangan tidak menurun, setidaknya begitu, setidaknya tidak mengalami pelemahan ketika petahana ya, yang didukung oleh partainya itu menguat. Lalu Pak Prabowo kita lihat mengalami penurunan elektabilitas dari 35% pada November 2025 menjadi 15% di Juli. Itu juga boleh dikatakan mengakibatkan gitu ya, penurunan dukungan pada Partai Gerindra dari 23 bahkan sempat 29 pada bulan Februari Maret 2006 turun ke 15% gitu ya. Jadi intinya performa yang buruk di mata publik dari kinerja presiden, juga elektabilitasnya kalau memburuk, itu bukan hanya mengakibatkan elektabilitas si presiden menurun, tetapi juga dampak partainya. Oke, Mas Denny, tadi kita sudah melihat ya hubungan antara berbagai faktor dengan elektabilitas, tetapi kita ingin tahu lebih jauh sebenarnya bagaimana hubungannya gitu. Siapa yang diuntungkan kalau misalnya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi itu memburuk? Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan dari calon-calon presiden itu kira-kira? Oke, baik. Kita ingin menganalisis lebih meyakinkan pola hubungan antara faktor-faktor ekonomi politik, termasuk kinerja pemerintah, presiden petahana dengan elektabilitas. Ya. Kalau tadi kan kita lihat paralelnya saja. Itu kan dari survei-survei yang berbeda, yang dalam time series kita coba lihat polanya gitu ya. Ada cara lain yang juga atau bahkan lebih meyakinkan untuk menguji asosiasi atau hubungan antar item. Item pertama yang menjadi dependennya adalah elektabilitas ya, calon presiden atau petahana. Kita harap item yang lain kita sebut dengan variabel independennya faktor ekonomi politik, yaitu lewat analisis cross tabulasi. Analisis cross tabulasi ini kita melihat elektabilitas dari calon presiden, terutama petahana,
menurut gitu ya, menurut evaluasi atas berbagai kondisi. Nah, pertama kita lihat di tabel ini yang paling atas adalah kondisi ekonomi nasional. Evaluasinya, mereka yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi nasional sekarang dalam keadaan sangat baik, gitu ya, itu di kelompok pemilih yang mengatakan demikian, elektabilitas Pak Prabowo 78%, Mas. Wah, unggulnya signifikan. Sementara Deddy Mulyadi dalam hal ini, dalam simulasi dua nama, ketinggalan jauh, hanya 22% di kelompok yang mengatakan ekonomi nasional sekarang sangat baik. Sementara selanjutnya kita bisa lihat, bandingkan dengan yang lebih ekstrim, yaitu yang sangat buruk atau buruk. Ya, itu ya. Di kalangan yang mengatakan sangat buruk ekonomi nasional sekarang, terbalik. Ya, Pak Prabowo yang hanya dapat 27, kemudian Deddy Mulyadi yang dapat 73. Jadi artinya ya, baik atau buruknya kondisi ekonomi itu berhubungan dengan bagaimana perilaku memilih para pemilih. Kalau ekonomi sedang baik, maka incumbent petahana akan dipilih lagi, kira-kira gitu. Kalau ekonominya buruk, incumbent dihukum, nggak mau dipilih lagi. Termasuk sebenarnya alternatif lainnya, walaupun dalam satu partai gitu ya, nggak peduli walaupun alternatifnya adalah Deddy Mulyadi yang sama-sama satu partai, ya tetap gitu yang dipilih Deddy Mulyadi kalau kondisi ekonomi sedang dalam keadaan buruk. Nah, itulah yang menjelaskan juga mengapa elektabilitas Pak Deddy Mulyadi dalam survei terakhir itu jauh lebih kuat dibanding Pak Prabowo. Karena apa? Karena kondisi ekonomi menurut masyarakat dalam keadaan buruk atau sangat buruk ya secara umum. Nah, pola yang sama itu juga kita dapat temukan dalam item kondisi politik dan juga penegakan hukum. Ya, kalau penegakan hukum dalam kondisi dinilai sangat baik atau baik, itu incumbent Prabowo lebih banyak dipilih. Baliknya kalau dalam keadaan buruk, dinilai dalam keadaan buruk, yang memilih Pak Prabowo sebagai petahana itu minoritas. Ya, politik juga demikian. Gitu ya. Dan hubungan-hubungan ini signifikan, Mas Idiman, kita udah uji nih, udah tes secara statistik lewat analisis chi-square namanya, ya, chi-square. Oh, semua itu signifikan. Itu ya, ini meyakinkan hubungan-hubungannya. Kemudian kita lihat hubungan antara elektabilitas dengan program-program unggulan. Ya, dilihat dari sisi awareness, apalah MBG itu udah nggak ada hubungan. Mau orang yang tahu mau yang nggak tahu terhadap program MBG, itu elektabilitas petahana dalam hal ini Pak Prabowo itu tidak beda signifikan lah, kira lebih itu. Yang membedakan apanya? Sikapnya. Kalau program MBG dinilai memuaskan, itu Pak Prabowo unggul atau cenderung unggul setidaknya dari Deddy Mulyadi. Tapi sebaliknya, di kelompok pemilih, di kelompok warga yang nggak puas atau tidak puas sama sekali dengan program MBG, ya Pak Prabowo kalah tuh, 81% Pak Deddy, Prabowo 19% di kelompok yang nggak puas sama sekali dengan pelaksanaan program MBG. Gitu. Begitupun dengan KDMP. Ya, itu KDMP yang kelihatan sangat signifikan itu di tingkat sikap, keyakinan apakah KDMP berkembang atau maju. Mereka yang yakin dengan KDMP ini bisa berkembang maju, Prabowo dapat elektabilitas yang lebih besar dibanding Deddy Mulyadi, unggul. Tapi di kelompok pemilih yang menilai program KDMP ini tidak meyakinkan untuk maju masa mendatang, ya Prabowo mendapat elektabilitas yang sangat rendah atau kalah dari Deddy Mulyadi. Kira-kira begitu, Mas Edi. Yang menarik ini, Mas Denny, bahwa bahkan yang sangat puas dan cukup puas terhadap pelaksanaan MBG itu agak terbelah sebetulnya, walaupun Prabowo sedikit unggul, tetapi perolehan suara
Deddy Mulyadi juga cukup besar di sana. Ya, betul. Itu juga menunjukkan bahwa kok ini udah yang sangat puas saja. Sebenarnya nggak sangat ekstrim ya. Ya. Keunggulannya Pak Prabowo itu gitu ya. Sebaliknya kalau di kelompok yang tidak puas sama sekali, Deddy Mulyadinya unggul. Ini artinya ini sebagai suatu indikasi bahwa faktor ekonomi politik bukan satu-satunya faktor. Ya, ada faktor lain yang tentu saja tidak kita bahas di dalam penelitian ini, tetapi mungkin ini sesuatu yang sudah umum, orang tahu bahwa ada faktor lain seperti faktor psikologis, ya, seberapa positif citra ketokohan dari masing-masing calon ini, seberapa disukai, seberapa pintar di mata pemilih citranya, dan itu juga tentu menjadi faktor yang berkontribusi membentuk elektabilitas calon-calon presiden. Oke. Mas Denny, saya ada satu pertanyaan lagi. Melihat pola-pola ini, di mana mereka yang puas atau mengapresiasi kinerja atau kondisi keadaan ekonomi, politik, penegakan hukum itu cenderung ke Prabowo, dan yang tidak puas cenderung ke Deddy Mulyadi. Apakah itu artinya Deddy Mulyadi sekarang bisa dikatakan sebagai tokoh yang menampung keresahan atau masyarakat yang kritis terhadap pemerintah begitu? Ya, setidaknya dari simulasi yang kita lakukan dan juga analisis skor tabulasi itu mengkonfirmasi hipotesis itu. Mereka yang tidak puas, tidak suka dengan kinerja pemerintahan sekarang itu mengalihkan dukungan dari Pak Prabowo menjadi calon lain. Itu dimulai alternatif yang akan dipilih. Itu ya, Pak Prabowo kan kita ingat elektabilitasnya mendapat suara mencapai 58% kan dalam pemilu 2024. Ini kalau kita fresh sampai ke 2024 itu kan turunnya sangat jauh sekali. Misalnya dalam head to head gitu ya, itu hanya 28%. Nah, itu turunnya kan udah, saya kira lebih dari separuh ya. Lebih dari separuh pemilih yang sudah kira-kira pergi meninggal Pak Prabowo saat ini. Kalau lawannya Deddy Mulyadi, kira-kira gitu. Baik, Mas Denny. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam survei terakhir SMRC ini kami menemukan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto sebagai presiden kalau pemilihannya dilakukan sekarang ini di bawah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi sekitar 35%, Prabowo Subianto 14,5% dalam simulasi semi terbuka. Demikian pula kalau head to head sudah di atas 50% Deddy Mulyadi. Dan ini mengkonfirmasi teori soal hubungan ekonomi politik dengan elektabilitas, bahwa penurunan elektabilitas Pak Prabowo Subianto ini terkait dengan tadi evaluasi terhadap kinerjanya dan evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi penegakan hukum. Dan tadi juga Mas Denny menjelaskan bahwa rendahnya dukungan publik atau elektabilitas pada Prabowo Subianto di 2 tahun pertama di periode pertama pemerintahannya ini agak berbeda polanya dengan 2 presiden hasil pemilihan langsung sebelumnya, di mana Pak SBY relatif stabil, kemudian Pak Jokowi relatif naik, dan kedua presiden itu juga mengalami hal yang sama, di mana yang menentukan elektabilitasnya itu adalah faktor-faktor tadi, faktor evaluasi terhadap kinerja, evaluasi terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, dan penegakan hukum. Dan ternyata juga kita temukan ada paralel antara perubahan dukungan terhadap presiden dan dukungan terhadap partai dari sang presiden itu sendiri. Dan yang terakhir tadi kita menunjukkan cross tabulasi antara evaluasi publik terhadap berbagai keadaan tadi, itu ternyata berhubungan dengan pilihan, di mana mereka yang puas dengan keadaan ekonomi, keadaan politik, penegakan hukum itu cenderung kuat pilihannya terhadap Prabowo dibanding yang kurang puas terhadap kondisi itu, dan yang kurang puas terhadap kondisi-kondisi itu lebih banyak memilih Deddy Mulyadi dibanding Prabowo Subianto. Saya kira itu kesimpulan lumayan panjang
tapi ini penting untuk kita simak bersama. Saya kira sampai di sini rilis survei kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC yang terbaru.